Cara transaksi di China dengan mudah. Simak di sini caranya ya. Ini nggak bohong loh. Jadi ternyata itu semudah ini teman-teman. Oke guys, jadi sekarang udah pagi ya teman-teman, dan ini menunjukkan pukul berapa ya? Kita coba lihat di jam. Ini pukul 7:49 dan aku sekarang akan jalan-jalan ke uh, Central City-nya Shanghai ya teman-teman. Dan jujur, jadi di sini kan Google Map itu nggak kepakai, dan juga cuma ada Baidu, itu aplikasinya dari China sendiri. Dan ya, di Baidu itu cuma ada bahasa China aja. Jadi itu benar-benar susah banget untuk orang yang pemula seperti aku. Dan di sini aku cuman berbekal dengan mapnya seperti ini aja teman-teman. Jadi seperti ini. Nanti kita pakai bukan pakai feeling sih ya. Jadi kita kira-kirain aja. Kira-kira tempat tujuan kita itu yang paling dekat itu dari stopnya yang mana ya? Dari metro yang akan kita naikkan. Jadi nanti kita stop di sana aja. Kalau lebih seperti itu, kita akan cari metro ya sekarang ya. Jadi ini depan aku udah ada metronya. Jadi kita lurus aja teman-teman, seperti itu kurang lebih untuk cara naik keretanya. Jadi di sini juga aku nggak punya kartu apa-apa, jadi aku akan coba pakai debit Bank Indonesia aku itu. Tapi yang penting itu udah ada logo kayak WiFi yang artinya itu contactless ya. Jadi kalau aku baca kemarin itu tuh bisa dipakai untuk bayar metro. Jadi kita akan coba sekarang untuk kebenarannya ya. Jadi teman-teman, ini dia untuk metronya. Kita langsung aja menuju ke sana. Kita percepat videonya ya di sini. Oke, jadi ini dia pintu masuk metronya. Jadi ada beberapa step yang harus kita lakukan nih. Yang pertama, waktu kita masuk itu barang-barang dan diri kita sendiri itu akan di-scan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada bawa barang-barang yang seperti tajam, misalnya seperti gunting atau pisau, itu hati-hati ya karena bisa disita nih. Yang kedua adalah, karena seperti yang udah aku bilang di video tadi, aku itu berencana untuk menggunakan debit card dari Indonesia nih. Tapi debit cardnya harus yang contactless ya, khususnya juga itu harus yang Visa atau Mastercard ya teman-teman. Nah, kemudian setelah teman-teman pengecekan barang nih, sebaiknya sebelum teman-teman ngetap, teman-teman tanya dulu ke staff counter mereka ya. Teman-teman bisa tanyain untuk debit card teman-teman. Itu perlu di-tap berapa kali? Kalau debit card aku itu perlu di-tap 3 kali ya, dan ada juga yang cuma perlu di-tap sekali aja, itu beda-beda. Kalau misalnya teman-teman mau cari aman, teman-teman sebaiknya make sure dulu ya, itu perlu di-tap berapa kali. Jadi ini dia, kita langsung saja tap kartu. Jadi untuk kartuku ini perlu ngetap 3 kali tap ya. Jadi kita langsung aja. Ini dia untuk cara pakai maps-nya ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat, yang aku linkerin ini aku berangkatnya dari Pudong International Airport ya, ini yang paling bawah. Dan sekarang aku berencana untuk menuju ke Oriental Pearl TV Tower. Jadi itu yang aku linkerin ini. Terus untuk stasiun yang terdekat itu namanya Lujiazui. Jadi kita langsung aja cari ke stasiun itu ya. Sekarang kita cari line yang warna hijau ya. Kita cari aja. Nah, ini dia. Untuk line yang warna hijau itu ternyata line nomor 2 ya. Kita langsung aja cari keretanya. Ini dia untuk line nomor 2. Jadi tempat untuk masuk ke dalam peronnya itu di sini. Kita lurus aja, kita percepat lagi videonya. Dan teman-teman bisa lihat di atas itu line nomor 2, itu yang warna hijau, itu keretanya ada di sebelah kanan. Dan oke, kita di sini tunggu keretanya, dan ini dia keretanya baru aja tiba. Jadi di sini kita langsung saja masuk ke keretanya ya, karena ini benar-benar stasiun yang pertama di Pudong International Airport. Jadi masih sedikit sekali ya orang-orang yang ada di kereta ini. Dan kira-kira aku ngelihat apa ya ini? Ada yang bisa nebak nggak? Nah, jadi ini dia. Teman-teman nggak usah khawatir, karena di atas keretanya itu ada tulisan seperti ini ya. Jadi teman-teman cukup lihat ini aja, dan nantinya kita akan stop di Lujiazui itu ya. Dan ini dia, sekarang aku udah keluar dari keretanya, dan ini aku sudah berada di stasiun Lujiazui itu ya. Teman-teman bisa lihat ini. Dan ini dia untuk detailnya, aku sudah berada di Lujiazui. Kita sudah sampai dengan selamat di sini.
Jadi caranya cukup mudah ya teman-teman, seperti naik kereta pada umumnya dan ada versi bahasa Inggrisnya juga. Jadi nggak usah khawatir. Di sini kita percepat videonya dan kita mencari exit di sini ya. Siapkan kartu debit teman-teman. Di sini kita tap 3 kali ya. Oke, jadi seperti itu dia. Untuk harganya itu cuma di 14 ribuan aja ya untuk naik keretanya. Di sini kita langsung aja keluar dari stasiun ini dan kita percepat lagi videonya. Ini dia, beruntungnya cuaca hari ini ternyata benar-benar cerah banget ya. Dan sekarang kita sudah, ya teman-teman bisa tahu itu apa. Kita langsung aja naik ke atas ya. Dan ini dia untuk towernya ya, ini Oriental Pearl TV Tower. Ini merupakan salah satu tempat wajib yang harus kita kunjungi kalau kita ke Shanghai ya. Jadi apa sih spesialnya dari tower ini? Yang pertama, kalau misalnya kita ke sini, ini tuh di tamannya, itu gratis ya teman-teman, dan ada banyak juga spot foto yang bisa teman-teman pakai fotoan di sini. Ada banyak orang juga, kalau misalnya teman-teman lagi traveling sendiri, itu benar-benar asik banget nih, karena teman-teman bisa banget untuk mintain orang-orang di sekitar foto. Jadi teman-teman nggak sendiri ya. Jadi seperti itu untuk di Oriental Pearl TV Tower ini. Jadi menara ini tuh benar-benar salah satu paling ikonik di Shanghai ya. Menara ini kurang lebih tingginya itu sekitar 468 meter dan langsung mencari perhatian dengan desainnya yang unik ya. Teman-teman bisa lihat ini. Oke, seperti itu dia, dan sekarang kita akan menuju ke yang lebih tinggi lagi, yaitu Shanghai Tower. Jadi karena tempatnya nggak jauh banget, kita akan jalan kaki ya. Ini dari Shanghai Oriental Pearl TV Tower menuju ke Shanghai Tower, itu kurang lebih cuma berjalan kaki sekitar 10-15 menit aja ya. Yang bikin lama itu sebenarnya karena kita perlu nyebrang teman-teman, jadi kita masih perlu nunggu ya mobil-mobil yang lewat. Karena kita nggak bisa ngasal nyebrang ya, itu kita juga harus mengikuti lampu lalu lintas yang berada. Oke, ini dia teman-teman bisa lihat orang-orang pada menunggu antrian menyeberang ya. Dan ini dia untuk Shanghai Tower, benar-benar tinggi banget, lebih dekat lagi ya. Jadi nantinya aku akan masuk ke sana dan lihat langsung dari lantai ratusan gimana sih POV 360 derajat dari kota Shanghai ya. Di sini kita langsung saja nyebrang ya teman-teman. Kita percepat lagi videonya semakin dekat dengan Shanghai Tower-nya, dan ini dia observatorinya. Di sini nanti kita langsung aja masuk ya. Teman-teman bisa lihat ada banyak sekali turis maupun turis lokal maupun mancanegara yang datang ke sini. Sebenarnya ini aku datangnya di bulan Oktober. Dan meskipun cuacanya cerah dan nggak hujan, tapi ada banyak sekali orang-orang yang memakai jaket karena jujur sebenarnya nggak dingin, tapi anginnya benar-benar keras banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman datang di bulan Oktober dan teman-teman bukan orang yang kuat sama angin, teman-teman bisa pakai jaket ya biar nggak masuk angin nantinya. Oke, ini dia aku benar-benar di bawahnya Shanghai Tower. Itu benar-benar tinggi sekali ya teman-teman. Dan oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja untuk membeli tiket dari Shanghai Tower ini. Jadi tempat untuk beli tiketnya di sini. Dan ini dia untuk harganya. Jadi aku pilih yang lantai 118 ya. Untuk dewasa itu harganya di 180 yuan aja. Jadi ini dia, kita langsung beli aja. Jadi step yang harus dilakukan adalah teman-teman siapkan pilihan teman-teman mau di lantai berapa. Jadi minimal itu di lantai 118 dan ada juga di lantai 120-an. Teman-teman bisa siapkan paspornya karena paspornya akan diminta. Terus yang ketiga, siapkan debit atau kredit atau bahkan uang cash teman-teman untuk pembayaran ya. Jadi di sini karena bisa pakai debit card, aku menggunakan debit card ya. Jadi aku percepat untuk prosesnya karena cukup panjang. Dan ini dia, jika sudah selesai, kita akan diberikan notanya dan juga kita akan diberikan satu buah tiket.
Dan pada saat teman-teman berada di atas itu nggak ada time limitnya ya, jadi teman-teman bisa diam di atas gedungnya berapa lama saja, itu bebas. Jadi step selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita mencari pintu masuknya. Teman-teman jangan khawatir karena tempat ini benar-benar ramah sekali untuk wisatawan mancanegara. Karena biasanya dari kemarin-kemarin aku di sini, itu jarang sekali ada yang mention bahasa Inggris ya, misalnya seperti entrance-nya di mana, itu semua pakai bahasa Mandarin. Tapi di tempat ini benar-benar lengkap banget, ada juga bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa lihat ini ya. Entrance-nya itu kita disuruh pergi ke lantai B2. Jadi kita langsung aja ikuti, di sini kita buka pintunya. Ternyata di sini ada McD juga ya teman-teman. Aku kira nggak ada. Jadi kita langsung aja turun di eskalator ini. Dan di sini video kita percepat dan oke, ini dia. Di sini akan ada security check. Jadi seperti biasa, seperti teman-teman sebelum naik subway, itu pengecekannya kurang lebih sama ya. Jadi barang-barang teman-teman itu dicek dan juga diri teman-teman itu di-scan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada bawa sesuatu, itu hati-hati ya. Ini tiket kita di-scan di sini dan ini tuh tepat di sebelum kita naik lift ya. Jadi di sini cukup ngantri. Dan ini dia akhirnya kita naik lift. Kita langsung saja masuk ke liftnya. Dan ini gabung sama orang-orang yang lain ya. Dan ini dia untuk top dari Shanghai ya. Ini POV dari Shanghai Tower. Ini, ini tuh lebih tinggi dari Oriental Pearl TV Tower yang aku lihat tadi. Kalau yang ini tuh tingginya 632 meter ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh, kita berada di atasnya Oriental Pearl TV Tower ya. Jadi Shanghai Tower ini merupakan gedung pencakar langit yang ikonik di Lujiazui, Shanghai, China. Dan saat ini masih menjadi gedung yang paling tinggi di China, teman-teman. Khususnya di Shanghai. Jadi di Shanghai gedung ini yang paling tinggi ya. Teman-teman bisa lihat dari Shanghai 360 derajat. Jadi ini benar-benar teman-teman bisa melihat sekelilingnya ya. Ada banyak sekali pemandangan kota di sini, jadi benar-benar ikonik banget. Dan sekarang aku udah pindah ke depan ya. Jadi untuk metronya aku itu cuma bayar 7.000 aja dari tadi Shanghai Tower ke sini. Jadi di sini itu benar-benar tempat yang wajib juga nih kalau teman-teman misalnya ke Shanghai, apalagi yang pertama kali kayak aku ya. Jadi, Deban adalah kawasan paling ikonik di Shanghai yang berada di sepanjang sungai Huangpu. Tempat ini terkenal karena deretan bangunan bergaya Eropa klasik yang dibangun pada awal abad ke-20 nih. Itu pada saat Shanghai masih menjadi pusat perdagangan internasional ya. Yang bikin Deban menarik, dalam satu tempat kita bisa melihat dua sisi Shanghai sekaligus. Di satu sisi ada bangunan bersejarah dengan nuansa klasik Eropa, sementara di seberang sungai berdiri gedung-gedung modern pudong seperti Shanghai Tower dan Oriental Pearl Tower. Jadi di sini juga ada banyak sekali toko-toko yang menarik, seperti yang teman-teman lihat ini. Ada juga teman-teman kalau bisa naik kereta itu bisa banget. Ada juga tempat makanan itu banyak sekali. Dan ini dia salah satu restoran yang aku kunjungi di Deban, yaitu Yang's Dumpling. Jadi di Shanghai itu ada salah satu makanan yang terkenal ya, namanya Shengqian Mantou. Jadi ini merupakan salah satu makanan yang wajib teman-teman pesan kalau lagi ke Shanghai ya, karena ini memang benar-benar terkenal banget. Dan ini dia, kita agak kesusahan untuk memesan makanannya karena orang yang jaga restoran itu sama sekali nggak bisa bahasa Inggris ya. Jadi kita pakai bahasa Inggris, dianya tetap jawab menggunakan bahasa Mandarin. Itu benar-benar susah banget. Maka dari itu kita berusaha untuk berkomunikasi pakai bahasa gerak tubuh ya. Jadi kita tunjuk-tunjuk aja tuh untuk makanannya. Dan juga untuk pembayaran di sini juga nggak bisa pakai debit card, nggak bisa juga pakai WeChat Pay. Jadi di sini cuman bener-bener bisa pakai cash aja. Teman-teman harus hati-hati ya. Jadi just in case teman-teman bawa aja uang cash. Ini untuk total dari belanja aku di restoran ini ya. Jadi bener-bener cukup terjangkau. Ini dia untuk makanannya. Oke, seperti dumpling pada umumnya, cuma ini benar-benar spesial banget kalau teman-teman misalnya lagi di Shanghai ya. Jadi ini makanan wajib kalau teman-teman lagi di Shanghai. Tapi teman-teman harus hati-hati. Karena di dalamnya itu ada kaldunya teman-teman. Jadi karena emang ini dari pengalaman aku ya di restoran ini juga.
Aku sempat gigit, makanan ini dan ya, kaldunya itu muncrat ke depan ya, jadi kena orang yang ada di depan aku. Jadi kalau misalnya teman-teman makan makanan ini, itu harus dilahap semuanya langsung ya, karena di dalamnya itu ada kaldu yang cukup, banyak ya. Selain ada kaldu, di dalamnya juga ada daging. Tapi emang makanan ini benar-benar ngenyangin banget ya. Jadi seperti ini dia untuk makanannya. Teman-teman bisa lihat kalau aku tusuk, nah kelihatan ya di sana ada kaldunya yang keluar. Jadi itu cukup banyak. Jadi teman-teman harus hati-hati biar nggak muncrat ya. Jadi ini sekali lagi ini tuh nggak boleh digigit. Oke itu dia. Jadi ini aku dari Deban akan menuju ke counter tiketnya Maglev. Jadi Maglev ini merupakan salah satu kereta cepat yang bisa membawa kita ke Pudong International Airport ya. Sebenarnya bisa aja pakai metro, cuma ini untuk experience benar-benar oke banget. Jadi di sini aku mau beli untuk tiketnya. Teman-teman bisa lihat untuk Maglev Line itu di belakang aku, kita putar balik di sini. Kita percepat video di sini dan ini dia, kita perlu ngetap kartu dulu untuk keluar dari subway ini, dari metro ini. Kalau Maglev Line itu lurus ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini untuk kartu aku itu perlu di tap 3 kali. Kalau misalnya sekali aku tap itu masih nggak bisa ya. Nah, oke. Kita tap 3 kali dan udah berhasil keluar. Kita langsung aja ke Maglev Line. Jadi, aku penasaran nih kira-kira kecepatan kereta cepat yang dari China itu kira-kira speednya nyampe berapa kilometer per jam ya? Jadi karena kita nggak sabar, kita percepat aja langsung videonya. Teman-teman ikuti aja terus video ini. Kalau misalnya teman-teman penasaran kereta cepatnya bentuknya seperti apa, apakah sama seperti kereta cepat yang ada di Indonesia. Jadi ini dia untuk pembelian tiketnya. Jadi just for your information ya, sebenarnya kita bisa tap debit untuk pembayaran Maglevnya. Namun, jika kita punya flight ticket, kita bisa menunjukkan flight ticket tersebut ke counter ini, dan kita itu bisa mendapatkan diskon nih dari 50 yuan atau sekitar 120 ribuan, itu bisa menjadi 40 yuan atau sekitar 96 ribu rupiah per orangnya. Jadi benar-benar lumayan oke kan untuk diskonnya. Itu kurang lebih kalau aku hitung diskonnya 20% ya. Jadi itu lumayan buat kita yang emang nggak perlu banget, cuman pingin experience-nya aja benar-benar oke banget. Kebetulan kita kan ke airport itu pasti akan ikut flight ya, jadi kita siapkan aja untuk flight ticket kita di sini. Jadi teman-teman akan ditanyakan oleh staffnya apakah teman-teman punya flight ticket. Jadi kalau teman-teman punya, teman-teman bisa liatin, itu nggak harus fisik ya, dari HP juga bisa. Terus teman-teman melakukan pembayaran bisa pakai debit card juga. Jadi setelah kita pembayaran, kita akan diberikan tiketnya ya. Jadi nanti kita akan tap tiketnya itu. Oke, ini masih proses pembayaran. Kita ikuti step by step-nya. Oke, jadi ini dia untuk uh, tiketnya dan juga notanya itu diberikan. Dan ini dia untuk tiket fisiknya. Nanti kita tap-nya itu pakai ini ya. Jadi jangan sampai salah. Benar-benar oke banget kan diskonnya teman-teman. Kalau misalnya kita yang pingin emang cuma nyoba aja ya, itu di 96 ribu aja per orangnya. Benar-benar worth it. Jadi sekarang kita langsung aja menuju ke keberangkatan Maglevnya. Di sini kita ngecek barang dulu. Jadi di semua metro itu sebelum teman-teman naik ke keretanya itu sebelum teman-teman ngetap lebih tepatnya itu pasti ada pengecekan barang. Jadi hati-hati ya. Di sini kita tap kartu Maglevnya. Oke, sudah kebuka, kita masuk. Dan ini nggak boleh hilang ya karena pada saat teman-teman keluar nanti teman-teman juga perlu ngetap kartunya ini lagi. Jadi di sini kita lurus ya naik eskalator ini. Oke, kita percepat aja video langsung. Dan kita lari-larian dikit ya karena keretanya udah datang nih. Untuk penumpangnya juga nggak banyak ya, jadi ada banyak sekali seat kosong di dalam dan itu kita bebas duduk di mana aja. Ini dia untuk interior kereta dari kereta cepat Maglevnya sendiri. Untuk kursinya seperti ini ya teman-teman, tiga-tiga dan ini tuh berhadapan ya.
Jadi karena sepi, ya oke lah kita bisa meluruskan kaki sepanjang mungkin, bisa nyenderan senyender mungkin ya. Di sini kita menunggu keretanya untuk berangkat. Teman-teman bisa lihat kakiku bisa lurus banget ya, karena benar-benar luas banget. Di sini juga ada lampu baca, jadi teman-teman bisa baca di sini, nggak usah khawatir. Untuk jendelanya juga ada tirainya, kalau misalnya silau itu teman-teman bisa tutup tirainya sendiri. Jadi ini dia keretanya sudah mulai jalan dan untuk speednya sendiri itu mentok di 299 km per jam ya. Jadi oke, benar-benar cukup cepat ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh guys kalau misalnya dari tempat keberangkatan maglev ini ke airport. Itu juga masih bisa menggunakan metro. Tapi kalau misalnya teman-teman yang udah telat ya apa boleh buat. Kita bisa pakai maglev ini. Dan akhirnya kita sampai di Pudong International Airport ya. Ini kurang lebih perjalanannya sekitar 15 menit aja, 15 sampai 30 menit antara itu. Pokoknya nggak ada lebih dari 30 menit. Jadi nggak terlalu bisa nikmatin keretanya ya. Dan kita coba lebih dekat lagi ya sama maglevnya. Kira-kira bentuk keretanya seperti apa ya? Oke, kita lihat dari depan. Oke, ini dia untuk keretanya. Cukup besar ya ternyata. Jadi, oke, kereta ini cukup interested untuk dicoba. Untuk speednya sendiri itu nggak nyampe 300 km per jam. Itu dari layarnya sendiri aku melihatnya mentoknya itu cuma di 299 km per jam aja. Tapi udah benar-benar oke banget kalau misalnya teman-teman mau kejar waktu menuju ke airport ya. Jadi seperti itu untuk experience kita kali ini untuk transit di China kurang dari 24 jam ya. Kira-kira apa aja yang bisa kita lakukan itu udah semuanya aku informasiin ke teman-teman. Dan karena sekarang aku udah ada di Pudong International Airport, aku juga akan atau lagi menyiapkan video aku untuk balik ke Indonesia dari Shanghai ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak kelewat video-video asik dari aku ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama, misalnya transit kurang dari 24 jam di Shanghai, kalau misalnya teman-teman ada saran lain atau ada opini lain yang bisa aku kunjungi untuk nextnya mungkin, teman-teman bisa banget untuk tulis di kolom komentar agar kita bisa berbagi informasi ya dengan yang lain. Oke, mungkin sekian yang dapat aku sampaikan. Jadi aku tunggu komennya, subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Jangan lupa like-nya juga nih. Oke, itu dia video dari aku untuk kali ini. See you in next video. Bye-bye.